Bapak Ibu, saya ulang lagi pengumuman. Hari ini insya Allah mulai Jumat ini dan Jumat-Jumat berikutnya, sebelum dimulai kajian, majelis kita akan diawali dengan pembacaan sholawat, yang mana sholawatnya sudah tertulis Bapak Ibu di buku yang hari ini sudah disiapkan. Jadi sudah dirangkum jadi satu oleh guru kita Habib Novel. Bapak Ibu nanti tinggal baca ngikuti. Ngaten nggih. Jadi nyumanggaaken yang belum kagungan buku katuran mundut harganya 15.000. Dan alhamdulillah untuk hari ini disiapkan door prize untuk yang beli buku. Jadi untuk siapapun yang mundut bukunya, yang beruntung, di dalam buku itu kita selipkan kartu nama Talita, nggih Bapak Ibu. Jadi yang dapat kartu nama Talita di dalam buku nanti bisa menukarkan kartu nama itu dengan door prize, nggih. Pengumuman. Jadi nanti yang dapat kartu nama Talita dalam buku yang dipundut bisa ditukar ke panitia, nggih, dengan sebuah door prize dari Talita. Matur nuwun Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman lagi untuk yang nembe rawuh nggih Bapak Ibu yang barusan rawuh. Insyaallah mulai Jumat ini dan Jumat berikutnya kita akan mulai majelis dengan membaca sholawat. Yang mana sholawat itu sudah ditulis, dirangkum dalam buku yang sudah kami siapkan Bapak Ibu. Jadi katuran mundut biar nanti bisa pegang, akhirnya bisa baca bersama-sama nggih. Harganya 15.000 dan hari ini ada door prize-nya untuk yang membeli buku. Jadi yang di dalam bukunya ada kartu nama Talita, merah kartu namanya. Mohon ditukarkan di panitia. Barusan saya tambahi lagi Bapak Ibu door prize-nya. Jadi yang mau mundut buku lagi silahkan. Ada door prize tak tambahi, tak selipkan di dalam bukunya. Ngaten. Kepareng matur juga masalah sampah nanti katuran bawa keluar ya Bapak Ibu, jangan ditinggal di dalam rumah ya, dibawa keluar nanti kita kumpulkannya biar mudah. Ngaten nggih. Insyaallah nanti mulai Jumat berikutnya akan saya siapkan door prize. Jadi untuk hadiah yang datang, insyaallah yang datang awal nanti yang dapat nggih. Jadi katuran datang lebih awal biar dapat door prize-nya. Insyaallah setiap Jumat kita akan aturi terus door prize-nya. Matur nuwun. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Thumma ila arwah jami'i abai wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin wa azwaji al-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Thumma ila arwah jami'i sadatina sufiyah, thumma ila arwah jami'i sadatina al-alawiyyin, ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan seluruh hadirin semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis ini Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Meskipun rodok sumu, ya, meskipun agak sumu, insyaallah kita kelak tidak mendapatkan sumuknya neraka. Karena sumuk-sumuk di majelis ilmu kita juga lakoni, insyaallah ini jadi penghapus sumuknya api neraka, penghapus sumuknya padang mahsyar. Insyaallah kelak di akhirat kita mendapatkan pendingin, sehingga selalu dingin dalam keadaan yang enak dan keadaan yang nyaman. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai
membaca di majelis ini sholawat jalan selamat. Ini insya Allah akan saya baca terus dan akan saya sebarluaskan. Jadi saya pengen teman-teman buat majelis sholawatan yang ada di sini ini dibuat di mana-mana. Ya, dibuat di mana-mana. Ini saya kumpulkan di buku ini 18 sholawat kurang lebih. 18 sholawat. Dan di situ ada doa sebelum sholawat, ada doa setelah sholawat. Doa sebelum sholawatnya kita baca bersama-sama. Doa setelah sholawatnya nanti yang baca cukup yang mimpin majelis. Ya, kalau pas di sini yang mimpin saya, yang baca saya. Misalkan jenengan buat di rumah, nanti yang baca ya siapa yang mimpin. Sebab kalau doa penutup sholawatnya tadi dalam bentuk kami. Jadi dibaca satu orang cukup mewakili yang lain. Sedangkan doa sebelum sholawat itu bentuknya niat. Saya berniat, saya berniat. Makanya semua membaca. Buat yang belum bisa baca bahasa Arabnya, di sini kan udah ada Latinnya ya. Sudah ada Latinnya. Nanti saya baca ditirukan. Ya. Setelah itu kita baca sholawatnya ini semua satu-satu. Satu sholawat dibaca satu kali. Nah kalau suatu saat pengen buat majelis, terserah. Mau dibaca satu sholawat 2 kali, mau 3 kali, terserah panjangnya waktu dan terserah kekuatan semangatnya untuk duduk berzikir dan bersolawat. Bisa kita mulai sekarang? Mari kita awali dengan biasa ya, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni nawaitu bi salati hadhihi ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrik wa tasdiqan bi kitabik wattiba'an li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi ta'ziman li haqqihi wa tashrifan lahu ولكونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة
على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita mulai dari sholawat yang pertama di halaman 21 ya. Bersama-sama ya. Kita bersama-sama, perlahan saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى الله على محمد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا
واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وعدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من هو أقسم بحقه عليك ونتوسل به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك ونتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تدرنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا أملنا ظاهر بين يديك وحالنا ما يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول. Allahumma, duhai Allah, berkat salawat yang kami baca ini, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah semua urusan kami, hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami, ampunilah dosa-dosa kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, perbaikilah semua keadaan kami, wujudkanlah cita-cita kami, terimalah taubat kami, bersihkanlah semua kesalahan kami, menangkanlah hujjah kami, sucikanlah lisan kami, hiburlah kesepian kami, sayangilah kami di dalam keterasingan kami. Ya Allah, jadikan salawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami, dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami hingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihatnya. Oleh karena itu tolong berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau di dunia dan akhirat.
Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami ini untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan. Harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci, dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami agar selalu dapat tinggal di Makkah dan Madinah. Ya Allah, dalam semua permohonan kami selalu bermohon syafaat beliau, karena beliau adalah sebaik-baik pemberi syafaat, sebaik-baik manusia yang engkau akui kebesarannya. Dan kami bertawassul kepadamu dengan beliau, karena beliau adalah wasilah terdekat kami kepadamu. Ya Allah, kami mengadukan kepadamu kerasnya hati kami, banyaknya dosa kami, panjangnya angan-angan kami, buruknya amal kami, kemalasan diri kami dalam ketaatan, dan keberanian kami dalam bermaksiat, karena sesungguhnya engkau adalah tempat terbaik untuk mengadu. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk menghadapi semua musuh kami dan diri kami sendiri, serta bersandar kepada kemurahan-Mu semata, agar kami menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, duhai Tuhan kami, janganlah serahkan kami kepada selain-Mu. Ya Allah, kami memiliki hubungan dengan Rasul-Mu Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan jauhkan kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pintu-Mu kami berdiri, maka jangan usir kami. Hanya kepadamu-lah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ini. Ya Allah, terimalah doa kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Terimalah semua amal soleh kami, jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Diri kami tampak jelas di hadapan-Mu, keadaan kami tiada tersembunyi dari-Mu. Perintah-Mu kami abaikan, larangan-Mu kami lakukan, maka ampunan-Mu lah yang kami inginkan. Duhai sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa, ampunilah kami, serta limpahkanlah salawat dan salam sebanyak mungkin kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wasallam ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita udah baca sholawatnya. Saya mau nanya, rasanya artinya enak enggak? Enak. Jadi mau dipraktekkan di rumah masing-masing enggak ini? Jadikan ini amalan tiap hari. Semua sholawat yang ada di buku ini saya insya Allah udah dapat ijazahnya, dan saya ijazahkan kepada siapapun yang beli buku ini dan membacanya. Ya, kalau yang enggak bisa beli mau fotokopi juga boleh, ya. Fotokopi juga boleh. Kalau beli itu buku hasilnya juga untuk kepentingan majelis. Yang mau memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun silahkan, tidak ada yang menghalangi. Tapi yang penting amalkan. Yang penting amalkan. Tiap hari dibaca meskipun cuma sekali, khatamkan buku ini. Kalau nggak bisa baca bahasa Arabnya untuk tadi doa sebelum majelisnya, baca bahasa Indonesianya, terjemahannya. Doa penutup majelisnya, baca bahasa Indonesianya juga, nggak jadi masalah. Hanya saja kalau kita baca bahasa Arabnya ada keberkahan tersendiri, karena itu adalah lisannya seorang wali, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Sholawat yang ada di sini saya kumpulkan dari sholawat-sholawat yang besar. Sholawat Idrisiyah itu pernah dimasukkan di dalam tas oleh seorang aulia, seorang wali yang besar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Ada seorang soleh bisa lihat ada apa di tas kamu. Saya lihat di tas kamu itu ada cahaya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Maka dikatakan di tas saya nggak ada apa-apa, cuman ada sholawat ini, yaitu sholawat Idrisiyah. Jadi di sini sholawat-sholawat yang luar biasa. Makanya kita kalau naruh buku ini harus di tempat yang pas, yang adab. Jangan sampai buku ini ditatai handphone, ya. Karena ini adalah sholawat-sholawat yang luar biasa. Insya Allah kalau kita ngamalkan ini, maka fadilah-fadilah yang udah diterangkan di depan tentang keutamaan sholawat akan kita peroleh. Sebetulnya ini jumlah sholawatnya 19. Yang satu ini saya taruh di depan, sholawat Habib Ali sebagai pembuka kitab ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla
kulla matlab. Ya. Itu terjemahannya, doa Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan sampaikan semua orang pada apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya. Siapa yang punya hajat, perbanyak salawat ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, monggo diunjuk dulu airnya. Sumuk soalnya ini ya. Monggo diunjuk. Insyaallah setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahlul Bid'ah Hasanah, kemudian kitab Tajul Arus. Kita akan bersama-sama belajar. Saya mau nanya, jadi kalau tiap Jumat baca ini setuju ya? Gak berat kan? Sebentar selesai ya. Nah, rotib hadatnya dibaca di rumah masing-masing, diamalkan terus tiap hari. Saya pengen nanti yang saya katakan majelis keliling, insyaallah akan saya mulai setelah hari raya Idul Adha. Nanti pertama kali insyaallah kita buka kelilingnya itu mulai dari Boyolali dulu, Andong ya. Dari Andong sana ada satu ibu-ibu yang minta, udah saya ACC, tapi belum ketemu orangnya saya. Insyaallah. Jadi nanti kita mulai dari Andong dan kita akan baca sholawat ini. Setelah itu baru kajian. Nyantai. Saya akan buat nanti khusus majelis sholawat. Ya, majelis sholawat. Jadi betul-betul kita duduk baca sholawat. Baru kemudian ada kajian. Mungkin kajiannya nggak banyak, tapi insyaallah barokah ya. Insyaallah barokah. Karena yang penting adalah barokah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sumuk enggak Bu? Sumuk. Ya, semoga sumuknya ini penghapus sumuknya neraka ya Bu ya. Amin. Insyaallah. Sekarang kita akan masuk membahas kitab Ahlul Bid'ah Hasanah. Ini bukunya bentuknya cakep enggak nih? Lumayan ya. Ada gambarnya Masjid Nabawi. Ya. Jadi insyaallah Jumat depan saya bacanya ritmenya tetap seperti tadi, tapi ada satu minggu waktu Bapak Ibu baca ini di rumah terus. Insyaallah nanti kalau udah 1 minggu bisa cepat. Contoh ya, contoh. Ini contoh. Ini saya biasakan belum lama. Coba dengarkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lisan jenengan masih berat baca itu, rasanya abot. Betul. Soalnya dibacanya cuman at-tahiyat. Padahal ini solawat yang nomor 1 di jagat raya. Tidak ada solawat yang lebih mulia, lebih hebat dari solawat Ibrahimiyah. Makanya kalau pengen hajatnya kabul, hidupnya selamat, solawat Ibrahimiyah diperbanyak. Kalau kita udah banyak baca solawat Ibrahimiyah, insyaallah itu bacanya bisa cepat. Cepat bukan artinya kemerungsung, bukan, tapi karena memang lisannya udah enteng, lisannya udah terbiasa. Coba saya ajak baca nih 5 kali saja, setuju? Untuk buktikan kalau lisan kita ini cepat belajar. Ya, setelah 5 kali nanti terus ngebut, setuju? Ya, jadi nanti kira-kira berapa bulan lagi masjid di sini kalau baca solawatnya itu nggak kecepatan, nggak kepelanan, pas gitu ya. Solawatnya pas. Nah, ketika jenengan pengen baca solawat nariyah 4444 kali, ya nanti yang bacanya itu jangan pelan, gak rampung. Yang bacanya cepat tapi khusyuk. Ya, cepat tapi khusyuk. Mari bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Saya mau nanya, semakin cepat tadi semakin gampang enggak lisannya? Semakin ringan toh Bu? Ya, padahal kita baru latihan 10, ya, baru latihan 10. Kalau jenengan duduk latihan baca 50 kali, nanti lisannya akan semakin ringan. Ningkat 100 kali, lisannya itu udah pinter. Kadang kita baru baca Allahumma sholli, lisannya udah sampai di akhir tuh. Udah pengennya lisannya kebut. Nah, ini sholawat insyaallah ajarkan pada teman kita, anak kita ya, keluarga kita, biar kita nanti bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya pangkatnya orang itu tergantung banyak sholawatnya. Inna akrabakum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat yang kedudukannya paling dekat denganku di antara kalian semua adalah yang paling banyak sholawatnya. Yang paling banyak sholawatnya. Makanya aneh kalau ada orang pengen dekat sama Nabi tapi gak doyan sholawat. Itu aneh. Kalau pengen dekat sama Nabi harus doyan sholawat. Bukan cuman suka, pernah, bukan. Atau baca sholawat, bukan, doyan. Gandrung, doyan, tergila-gila dengan sholawat. Kemana-mana itu geraknya lisannya banyak sholawat. Itu nanti yang buat seorang itu menjadi semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bahas kitab Ahlul Bid'ah Hasanah
mulai dari halaman 32. Ya, 32. Kemarin 31 kita bahas bid'ah sahabat semasa hidupnya Rasulullah SAW. Masih ingat yang kemarin, Pak? Ibu-ibu masih ingat? Jadi Rasul masih hidup, itu sudah banyak bid'ah. Sudah banyak bid'ah. Sahabat berbuat sesuatu tapi enggak diajari Nabi. Ya, bid'ah adalah suatu perbuatan yang enggak diajarkan Nabi kan? Ngarang-ngarang sendiri. Nah ini contoh sahabat berbuat sesuatu yang enggak dicontohkan Nabi. Sahabat ngarang-ngarang sendiri. Hasilnya bagaimana? Kemarin udah kita bahas sahabat yang duduk bersama-sama zikiran padahal tidak diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk duduk berzikir ya di tempat tersebut di waktu tersebut. Tapi nyatanya kemudian mereka duduk berzikir. Hasilnya udah kita ceritakan pada Jumat yang lalu. Sekarang sahabat yang mengakhiri setiap rakaat dengan surat Al-Ikhlas. Saya bacakan sedikit. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat ke medan laga. Jadi Rasul mengirimkan pasukan. Jadi ada dua jenis, ada pasukan perang yang Rasul ikut, ada pasukan perang yang Rasul tidak ikut. Jadi cuman pasukan yang dikirim, tapi Nabi SAW tidak ikut. Ini Rasul ngirim beberapa orang untuk menuju suatu medan laga. Beliau SAW menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pimpinan. Memang sunnah, kalau ada sekelompok orang pergi, salah satu harus jadi pimpinan. Makanya bapak ibu kalau pergi bareng-bareng ke suatu tempat, harus ada yang diangkat jadi pimpinan. Kalau enggak nanti repot. Ya, masing-masing yang satu pengen ke sana, satu pengen ke sini. Enggak ada yang mutuskan. Harus ada yang jadi pimpinan. Ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, pimpinan tersebut setiap kali menjadi imam dalam sholatnya. Karena beliau ini pimpinan, ditunjuk oleh Nabi, maka dalam sholat juga jadi pimpinan, jadi imam. Cuman aneh, setiap kali sholat, setiap rakaat, selepas baca surat Al-Fatihah, ya, kemudian ia mengakhirinya dengan surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, baca surat, kemudian Al-Ikhlas. Misal, rakaat pertama Al-Fatihah, terus setelah itu baca misalnya ya, baca surat Inna Atoina. Setelah itu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Al-Fatihah, kemudian baca surat, misalnya suratnya Wattin wa Zaitun ya. Kemudian ditutupnya lagi baca surat Al-Ikhlas. Misal baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah, ditutup lagi dengan Al-Ikhlas. Pokoknya begitu seterusnya. Nah ini sahabat merasa heran. Ya, merasa heran. Kenapa? Soalnya orang ini melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kalau jadi makmumnya juga bingung. Kenapa bingung? Nabi enggak pernah ngajari orang itu sholat ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kalau udah baca surat ini udah cukup, kenapa masih ditutup dengan surat Al-Ikhlas? Diomongi. Jangan ditutup dengan Al-Ikhlas. Kalau mau baca Al-Ikhlas di Al-Ikhlas. Kalau membaca Al-Falaq ya Al-Falaq. Tapi jangan setiap rakaat pertama kedua ditutup dengan Al-Ikhlas. Ini enggak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka sahabat tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya, pulang ke kota Madinah, laporan, ya Rasulullah, ini kalau sholat selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Nabi SAW tidak ngomong, mana orangnya? Saya kan gak pernah ngajari begitu. Saya Nabi aja gak pernah begitu. Saya ini Rasul, gak pernah ngajari seperti itu. Saya kalau sholat baca Al-Baqarah ya Al-Baqarah, gak pakai ditutup Al-Ikhlasan, enggak. Ini dia kok ngarang-ngarang sendiri. Ya habis baca surat ini ditutup Al-Ikhlas, baca ini tutup Al-Ikhlas. Ini enggak bener nih. Rasul enggak ngomong seperti itu. Tapi coba betapa bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Coba tanyakan kepadanya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Jadi Rasul SAW itu punya sifat tidak suka menghakimi. Tapi terima laporan dulu, alasannya apa, baru ditentukan hukumnya. Paham ya? Alasannya apa, baru ditentukan hukumnya.
Kebanyakan orang zaman sekarang gak ditanya alasannya apa, langsung dihukum. Semisal yang jenengan baca Yasinan, gak ditanya alasannya apa, langsung dihukum. Ya, jenengan ziarah kubur para wali, gak ditanya alasannya apa, langsung dihukumi dengan hukum yang gak benar, gak benar. Lah ini sahabat berbuat sesuatu yang jelas-jelas gak dicontohkan Nabi SAW. Kira-kira nekat gak Pak ini? Nekat gak ini? Nabi masih hidup, gak diajari Nabi, ngarang-ngarang sendiri. Nekat atau gak nekat ini? Jenengan berani? Ini kan super nekat. Nabi masih hidup, tapi berani berbuat seperti itu. Maka sahabat ditanya, kenapa kamu kok setiap rakaat setelah baca surat Al-Fatihah, setelah baca surat, kamu akhiri dengan surat Al-Ikhlas? Jawabannya, karena surat Al-Ikhlas di dalamnya ada li'annaha sifatur rahman. Surat Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat-sifatnya Allah yang maha penyayang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan menjelaskan sifat-sifatnya Allah. Saya suka mendengar dan membaca sifat-sifatnya Allah. Karena saya suka mendengar dan membaca sifat-sifatnya Allah, karena itu saya suka baca surat Al-Ikhlas. Saya jatuh cinta dengan surat Al-Ikhlas. Dilaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi karena dia cinta pada ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas, dia cinta mendengar nama Allah dalam surat Al-Ikhlas. Jawabannya Nabi apa? Apakah Nabi marah? Ya, apakah Nabi marah? Kira-kira marah enggak Bu Nabinya, Bu? Enggak marah ya? Ibu kok tahu? Udah baca bukunya. Enggak marah, tapi Nabi bersabda SAW, hadits ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Nasai, disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Imam Nasai. Di mana Rasul bersabda, akhbiruh annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepadanya Allah mencintainya. Ini ngarang-ngarang amalan, bukan dimarah, bukan ditempatkan di neraka, bukan dibenci. Justru Rasul mengabarkan, sampaikan kepadanya Allah mencintainya. Ini berarti ada bid'ah yang membuat Allah jatuh cinta, betul enggak? Ya, selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bid'ah itu bisa menyebabkan cintanya Allah. Mungkin ada yang protes, Habib, ini kan Rasul masih hidup. Ya, Rasul masih hidup, kan bisa nanya sama Rasul, gimana ini hukumnya, betul? Sekarang kan Rasul udah meninggal dunia, kita nggak bisa nanya, saya ngomong sopo? Loh, yang bilang Rasul udah meninggal dunia nggak bisa nanya itu siapa yang ngomong? Hah? Ulama yang mana? Siapa bilang Rasul udah meninggal dunia nggak bisa nanya? Siapa yang bilang? Coba baca tuh buku-buku para ulama. Banyak ulama itu yang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mau masukkan hadis beliau dalam kitab Sahih Bukhari, salat istikharah, ya salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian nanya, hadisnya ini sahih atau tidak? Kemudian Nabi yang ngasih tahu, hadis ini sahih. Bisa nanya enggak sama Nabi ini? Bisa. Kenapa bisa? Karena Nabi SAW walaupun jasadnya itu meninggal dunia, beliau selalu hidup. Masih hidup dengan ruhnya. Beliau bisa datang ke sana, bisa datang ke sini. Ya, dengan apa? Mimpi pada orang-orang tertentu, atau bertetap muka langsung, ketemu langsung, gak lewat mimpi, benar-benar ketemu. Kenapa? Karena orangnya mampu ditemui langsung. Orangnya mampu ditemui langsung. Kok mampu ditemui langsung? Kenapa? Dulu pernah mimpi. Loh, kok bisa begitu? Bagaimana? Nabi yang ngomong. Nabi udah berjanji, man ra'ani fil manam sayarani yaqadatan, kama qala sallallahu. Siapa yang pernah mimpi melihat aku, dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Enak enggak ini? Dalam keadaan jaga, nyantai, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau saya kasih sedikit cerita. Tapi yang enggak percaya gimana nanti? Jenengan percaya enggak? Kalau saya bohongin gimana? Terserah ya. Terserah. Nanti yang nanggung dosanya saya gitu kan? Iya, gitu aja kok.
repot. Ya, kita cek kok repot. Tinggal dengarkan, percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Yang cerita ini diceritakan oleh ulama kepada ulama. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Orang kalau sampai enggak pernah dengar, enggak pernah kenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu mungkin imannya ya rodok pripun gitu. Apalagi kalau ada orang benci sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wah itu imannya gogrok itu, medeni itu. Ya, sampai benci sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini bahaya ini. Ini bahaya. Kenapa? Benci wali Allah. Karena dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, siapa yang membenci waliku adzantuhu bil harb. Ingat, aku umumkan perang kepadanya. Lah kalau Allah yang ngomong saya perang dengan kamu, kira-kira medeni enggak ini? Menakutkan. Makanya hati-hati, jangan menghina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Jangan menghina orang-orang yang membaca riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baca riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau bahasa kerennya namanya manaqib. Ya, bahasa kerennya manaqib. Bahasa kampungnya membaca riwayat hidup. Itu membaca sejarah. Itu bahasa kampung. Kalau bahasa kerennya manaqib. Justru manaqiban tuh kerennya. Kalau diterjemahkan tuh kampungan tuh. Paham ya? Keren. Nah, ngapain? Manaqiban. Oh, ini kan keren. Membaca sejarah kehidupannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Bisa Jailani, bisa Jilani juga bisa. Dua-duanya benar. Itu nisbat pada sebuah tempat. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu ceramah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kalau ceramah memang buat yang dengar nangis. Buat yang dengar nangis. Masih ingat ceritanya putranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang nyantri, yang belajar, yang pintar itu kan? Merasa heran lihat ayahnya ini kalau ceramah cuman cerita biasa-biasa saja, tapi kok podo nangis, pada pingsan. Anaknya mikir, dalam hati mikir, baru bapak saya aja ceramahnya bahasanya biasa-biasa, nggak pakai bahasa kemahasiswaan ya, atau kerektoran, nggak kedosenan, tidak, bahasanya cuman biasa-biasa, bahasa kampung lah kalau orang bilang. Orang pada pingsan semua. Nah, apalagi kalau saya yang ceramah ya, saya kan apal Al-Quran, hadits saya apal. Dah saya pengen nih ceramah buat orang pada nangis semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anaknya batin begitu. Ya, anaknya batin seperti itu. Ya beliau langsung ngomong sama anaknya. Nah, kalau anaknya itu ngomong di hati, beliau bisa dengar langsung. Hati-hati makanya kalau dengar dekat wali. Batin yang hati wali krungu. Ustaz, jangan khurafat toh Ustaz. Mosok wali bisa dengar apa yang dalam hati, kupingnya beda. Jangan samakan dengan kuping saya, jangan disamakan dengan kuping jenengan, jangan samakan dengan kuping kita. Telinganya wali ini udah berbeda. Kok bisa berbeda bagaimana? Jangankan telinganya telinganya wali, telinganya detektif aja beda kok. Detektif itu dari sini bisa dengar orang yang di pojok sana. Kenapa? Pakai alat. Ya kan? Pakai alat. Jarak kira-kira 100 meter bisa dengar, corongnya didekatkan sana ditangkap. Ya kan? Betul enggak tuh di film-film tuh? Alatnya kan memang ada. Lah telinganya wali bagaimana? Dikatakan oleh Allah dalam hadits qudsi, aku akan menjadi telinga yang dengan itu dia mendengarnya. Lah kalau Allah udah menjadi telinga yang dengan itu dia mendengarnya, kira-kira pendengarannya sama enggak dengan pendengaran kita? Beda. Makanya ini kalau dengar cerita-cerita wali jangan dikomentari, Allah khurafat, Allah khayal, Allah mosok mungkin, orang mungkin, enggak masuk akal, akalnya sopo? Enggak masuk akal tuh akalnya siapa? Kita kalau ngomong, enggak masuk akal, masa orang bisa ngobrol sama di Jakarta, lihat di TV, enggak masuk akal. Akalnya kita orang pinggiran. Nah kalau akalnya orang-orang barat, zaman 3G, ini 3G. Pakai handphone, keluar 3G-nya. Bisa kita itu ngobrol, keluar gambarnya, video call-nya bisa, pakai jaringan 3G. Oh, kita punya Yahoo Messenger. Pakai Yahoo Messenger kita bisa ngobrol langsung. Ini buat orang barat itu hal yang biasa. Tapi buat kita berapa tahun yang lalu, masa iso toh? Masa bisa? Apa mungkin? Ya, gimana ini? Karena menurut akal kita. Makanya jangan dikit-dikit ngomong enggak masuk akal. Bilang saja, akalku ora klebu. Nah, nyat akalmu cilik. Kan begitu. Saya ini kan, kalau saya ngomong enggak masuk akal saya kecil. Mau dibandingkan dengan akalnya para
wali. Makanya cukup kita ngomong amanna wa shaddaqna. Kami beriman dan kami percaya. Ya kan? Terus logikanya bagaimana? Tanya sama ulama, nanti dijelaskan. Ulama, kok belum bisa masuk akal saya ya? Mosok sing ning ati sok krungu. Ya, kok bisa kedengar yang di dalam hati? Oh iya. Itu kalau telinganya seperti saya dan jenengan gak bisa dengar. Ini telinganya telinga super. Pernah lihat film Superman enggak? Pernah. Lah itu Superman bisa dengar jarak jauh kan? Iya, kenapa? Superman, manusia super. Lah waliullah itu juga superman. Bukan cuma Superman, superman. Telinganya berbeda. Apa yang di hati bisa kedengar sampai ke telinga. Bisa dipahami? Langsung ngomong ke anaknya, anak, ya, besok kamu yang ceramah ya. Abah capek pengen istirahat, kamu yang ceramah. Dikasih kesempatan nih anaknya buat ceramah. Seneng anaknya. Hajat terkabul. Besok saya mau ceramah. Anaknya ini, anak beliau saat itu, ini ayahnya dalam proses didik ya. Dalam proses didik anak. Bukan anaknya enggak mulia, anak Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang sangat mulia. Cuman ayahnya pengen didik biar anaknya jadi orang besar gitu ya. Dikasih tahu intinya ceramah itu bukan di keindahan bahasa, ceramah itu bukan di kepandian dalam menyampaikan pidato, ceramah itu bukan pada urutan-urutan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ayat keempat, ya surat keempat ayat ke-5, dalam Al-Quran Allah mewahyukan begini, bukan itu. Atau dalam Imam Bukhari dalam hadisnya bersabda demikian, Rasulullah bersabda demikian, Sahih Muslim demikian, bukan itu ceramah. Kalau begitu aja, ya, itu orang-orang non-muslim disuruh belajar sebentar bisa enggak? Bisa, tapi ceramah itu bukan dengan itu. Diajarin nih si anak, besok kamu ceramah. Anaknya langsung nyiapkan bahan. Dicarikan ayat-ayat tentang kiamat, ayat tentang siksa, hadits tentang azab. Udah ngeri enggak ini kira-kira? Naik atas mimbar ceramah. Ingat siksanya Allah. Dalam Al-Quran Allah mewahyukan siksa. Ya, hadits Allah Rasul bersabda siksa. Yang dengarkan gak ada yang nangis. Diam semua. Tidur. Bingung anaknya nih. Ini kok pada tidur semua, ini kenapa? Padahal ini kan ayat-ayat yang luar biasa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong sama anaknya, nah ya udah cukup. Udah, turun kamu turun. Abah mau ngobrol sama hadirin semua. Naik ke atas mimbar. Hadirin, kemarin tuh semalam istri saya nyiapkan makan buat saya, ikan asin, ditaruh di atas meja. Saya belum sempat makan. Ada kucing nakal, itu ikan asin diambil dimakan semuanya. Akhirnya saya nggak bisa makan. Wah, nangis hadirinnya. Nangis gerong-gerong teriak, ya Allah, blek semaput. Di pojok sana Allah, blek pingsan. Yang di pojok sana Allah, nggak berhenti. Anaknya bingung, gimana kesurupan apa ini? Bingung kan anaknya. Ada apa ini? Cuman cerita kucing, ya, ikan asin. Kemudian ibu saya, ini kok pada pingsan semua teriak-teriak. Saya bacakan Al-Quran, nggak ada yang teriak-teriak. Ini genahnya, yang salah ini telinganya yang mendengar atau lisan saya yang ngomong. Akhirnya nanya nih si anak, kamu kok nangis kenapa? Bapak kamu itu luar biasa. Luar biasa bagaimana? Cerita ikan asin. Ya, ceritaku, kucing kok luar biasa bagaimana? Lah, ayah kamu itu loh menggambarkan kepada kami semua orang yang su'ul khotimah. Lu kok bisa begitu bagaimana? Nah, itu kan dikasih contoh sama ayah kamu. Ikan asin, nasi yang udah siap disantap. Sudah siap disantap. Kemudian diambil sama kucing, habis. Persis seperti amal kita. Nanti kalau kita mau meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba kemudian kita alih agama, berubah, gak beriman, gak percaya sama Allah. Sholat kita puluhan tahun, habis neraka kita. Nangis lagi dia. Coba. Yang dengarkan itu nangkepnya lain. Nangkepnya tentang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kok bisa? Padahal ceritanya cuman tentang ikan asin. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah tidak ngomong contoh, enggak loh ya. Cuman cerita begitu. Tapi hatinya ketika menyampaikan itu mengingatkan pada orang, hati-hati su'ul khotimah. Dari adabnya beliau kepada masyarakat, ngomongnya itu halus sekali ya, tapi langsung nusuk ke dalam hati. Lain dengan kita mung pinter ngomong tapi atine kok kodong, sehingga yang dengar pengajian cuman seperti lawakan. Pulang ditanya ento apa? Ngakak.
Nggak ada apa yang bekas dalam hati. Nggak ada yang bekas dalam hati. Kenapa? Karena hati kita belum connect kepada Allah. Nah ini satu cerita. Itu tadi cerita cuman untuk mengingatkan kita pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Monggo diunjuk dulu. Ini ada warna baru ya di susunya ya. Susunya warnanya putih. Ini kalau rasanya cocok setiap Jumat yang seperti ini. Coba diicipi dulu, cocok enggak kira-kira? Udah habis. Berarti cocok. Susu jahe ya. Lebih enak dari biasanya. Kalau biasanya coklat itu kan rodok blenger gitu ya. Tapi kalau susu jahe gini seger enggak nih? Sudah habis. Mau jok lagi? Cuman kelihatannya habis juga di belakang itu. Nah ini contoh juga. Apa sesuatu itu kalau enak kita pengen lagi. Kalau enak kita pengen lagi. Bisa enggak kita kalau sholat pengen lagi? Kalau kita bisa sholat pengen lagi berarti sholat kita sudah enak. Nah kenapa kita sholat kok belum pengen lagi? Berarti sholat kita belum enak. Kenapa sholat kita belum enak? Soalnya lidah kita masih sakit. Apa lidah untuk menikmati sholat? Itu adalah hati. Berarti kalau sholat belum pengen tambah lagi, hati kita berarti masih bobrok. Ini yang ngajari siapa ini? Susu. Ya bicara tentang susu. Alhamdulillah saya minum kok dilihatkan semua orang. Jenengan tadi udah minum kan? Kok saya enggak lihat? Alhamdulillah, nikmat. Dah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ceramah. Beliau lagi ceramah. Ketika beliau ceramah seperti itu, khusyuk semua mendengarkan. Ini cerita udah pernah saya sampaikan, cuma saya ulangi lagi ya. Khusyuk beliau ceramah, yang dengarkan juga khusyuk. Santri yang duduknya paling depan tidur ngorok. Saya mau nanya, misalkan di majelis ini ada yang seperti itu, terus disoting, yang di belakang kira-kira jengkel enggak? Kan dia rasa gitu kan ya. Yang tidur enggak salah, cuman kita menilainya wis ning ngarepe ustaze, turu sisan nang ngoke pengajian kan begitu. Nilainya seperti itu. Yang lebih aneh, ketika orang berpikir demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghentikan ceramahnya rahimahullah, turun dari mimbar, duduk di depan anak yang tidur ngorok tadi. Duduknya itu seperti murid di hadapan guru. Tambah bingung, lagi guruku kok ngene piye? Ada apa ini? Enggak berapa lama kemudian si murid terbangun, lihat gurunya di depannya kaget. Nah si guru berkata radhiyallahu ta'ala anhu, wahai muridku, tolong yang disampaikan Kanjeng Nabi SAW tadi laksanakan ya. Terus beliau naik ke mimbar ceramah lagi. Muridnya ditanya sama teman-temannya, "Lho kowe mau jek turu ngopo?" "Aku jek turu, saya waktu tidur mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW." Muridnya mimpi bertemu lah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ningali kelihatan, makanya mandek, berhenti ceramahnya, duduk di depan muridnya. Bukan hormat pada muridnya, tapi hormat Kanjeng Nabi yang ada di situ. Kok bisa demikian? Sebab Nabi sudah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat aku di dalam alam tidurnya, itu betul-betul lihat aku. Yang ngomong Rasul. Jadi bukan gambaran. Kalau mimpi ketemu Rasul, ya di situ ada Rasul SAW. Makanya rumah yang pernah diimpeni Kanjeng Nabi itu rumah mahal harganya. Ya, rumah yang pernah diimpeni Kanjeng Nabi, rumah itu mahal harganya. Makanya jangan dijual. Ayo, bingung loh. Saya ngomong begini, ini yang pernah ngimpi terus ngedol omah, bingung dulu, tak adol ya. Ini rumah yang pernah diimpeni Kanjeng Nabi SAW harganya mahal. Kenapa? Karena Rasul pernah datang ke situ. Bisa dipahami? Bisa. Jadi pembahasan kitab ini kalau dibahas begini jadi melebar ya. Jadi bahasanya gak kaku tuh? Gak kaku. Kira-kira cocok gak dibahas begini? Jadi bisa masuk kemana-mana. Ada yang kritik sama saya nih, Habib, kenapa kok masih bahas bid'ah lagi begitu ya? Oh, lihat dulu nanti bahasnya sama ndak dengan yang lain. Asal cuman bahas bid'ah atau kita bahasnya itu secara tasawuf, kesufian ya. Kita bahas secara keilmuan dan kesufian. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Kita cuman pengen menyampaikan tata nilai ilmu. Begini loh.
Ya, sebetulnya seperti ini. Jangan kemudian kita menganggap sama dengan yang lain. Ini kitab, kita buka buku, kita belajar. Ya, kita belajar. Sehingga kita pulang tuh jadi orang yang lebih cerdas. Bukan orang yang kemudian mudah dibohongi, mudah ditipu, mudah orang Jawa bilang diapusi ya, gampang diapusi. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita paham apa itu arti bid'ah. Tidak gampang-gampang kita mengacap sesuatu itu sesat. Sampai di sini jelas? Iya, alhamdulillah. Naam. InsyaAllah nanti kita lanjutkan Jumatnya akan datang. Ini cerita demi cerita. Sekarang kita melanjutkan bahas kitab Tajul Arus ya. Kita bahas kitab Tajul Arus karya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah untuk Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Wa ila ruh Ibn Anis wa jadi Ahmad bin Abdul Idrus wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Sekarang sampai kita kepada Nabi Ibrahim kemarin ya. Menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian saya bawa jenengan untuk mengingat-ingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata dalam sebuah kalimat yang diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 36, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Faman tabi'ani fa innahu minni. Ini kalimatnya perhatikan. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia adalah bagian dariku. Minni. Ya, siapa mengikutiku, dia adalah bagian dariku. Minni. Min lil ba'd. Jadi kalau min itu merupakan sebagian. Ya, Fatimah bad'atum minni, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Fatimah itu bagian dari diriku. Siapa menyakitinya berarti menyakiti diriku. Nah, orang yang mengikuti seseorang itu dikatakan dia sebagian dari orang itu. Bisa paham belum nih? Artinya Nabi Ibrahim berkata, siapa yang mengikutiku, dia itu bagian dari diriku. Dia mendapat perlindungan penuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim, maka dia juga akan dapat. Ya, dia akan dapat. Dan ini berlaku untuk semua Nabi dan Rasul. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia bagiannya dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, Salman minna ahlal bait. Salman Al-Farisi itu minna, dari kami, bagian dari kami ahlul bait. Ahlul baitnya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah SAW. Sedangkan Salman itu apakah anaknya Rasul? Bukan. Cucunya Rasul? Bukan. Keponakannya? Bukan keponakan, bukan anak, bukan cucu, menantunya? Bukan. Nah kok bisa dibilang keluarga, bagian dari keluarga ahlul baitnya Rasulullah SAW? Dari mana? Karena Salman sahabat yang sangat mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang mau mengikuti seseorang itu bisa masuk dalam golongannya, masuk dalam kelompoknya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, bukan cuma untuk Salman Al-Farisi. Kalau ada orang yang dia itu bukan ahlul bait, bukan anaknya Rasul, bukan cucunya Rasul, bukan menantunya Rasul, bukan keponakan Rasul, bukan istri Rasul, bukan mertua Rasul SAW, tetapi dia betul-betul mau mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan dimasukkan dalam kelompok keluarganya Nabi Muhammad SAW. Enak enggak ini? Lah jenengan pengen masuk jadi dalam kelompok keluarga enggak? Enggak dianggap orang lain gitu. Nah, ada orang yang masuk jadi kelompok keluarga, ada orang luar. Kira-kira kalau keluarga ini punya keistimewaan enggak? Punya. Nah bagaimana kita bisa menjadi keluarganya Rasulullah SAW? Masuk dalam kelompoknya Rasulullah SAW. Di Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah. Kita ini umat Islam, ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni. Ikuti aku kata Rasulullah SAW. Ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya,
Kalau kita mau ikut Rasulullah SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah. Hasil mengikuti dapat cinta. Ikut dicintai. Ikut dicintai. Pertanyaannya, ikut apa? Nah, mengikuti ini mengikuti apa? Jangan kemudian disalah tafsirkan, diplesetkan. Mengikuti Rasul, ya jangan ngarang-ngarang amalan-amalan yang gak ada tuntunannya. Kalau ngamalkan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya, ini berarti gak ngikuti Rasul. Ini salah ini. Atau orang ngomong kalau ikut Rasul tuh ya kembali Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut kiai, jangan ikut ulama, jangan. Ikutnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya udah jelas, Sunnahnya udah jelas. Itu namanya ikut Rasul. Pemahaman seperti ini pemahaman yang salah. Wah, Ustadz kok berani ya? Kok berani Pak? Kok berani saya ngomong begini? Pemahaman yang salah. Oh iya, coba nih kalimatnya diperhatikan ya. Ada orang ngomong begini, kalau mau ngikuti Rasul, itu ikuti Al-Quran dan Sunnah. Gak usah ikut kiai, gak usah ikut ulama. Ya, ikutnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya udah jelas, haditsnya udah jelas. Ya kan? Udah, jangan ngarang-ngarang lagi buat amalan-amalan yang gak ada tuntunannya gitu. Kelihatannya benar ya. Ini salah pakai besar lagi. Salah pakai besar lagi. Coba sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan ya. Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas. Saya ambil satu sunnah hadis. Saya ambil satu hadis saja. Ada kitab nih, ada kitab, ada hadis di situ. Hadisnya berbunyi seperti yang udah saya terangkan kemarin ya. Udah saya terangkan kemarin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisnya jelas enggak ini? Terjemahannya, la yu'minu, tidak beriman. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta, sehingga yuhibbu li akhihi, dia mencintai sesuatu untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya, kalau enggak pengen saudaranya kejegur sumur, dia lihat sumur gitu ya, yang enggak tertutup, dia enggak pengen dirinya kecebur kan? Maka jangan biarkan saudaranya kecebur. Maka tutup sumur tadi. Dia lihat paku di tengah jalan, dia enggak mau kakinya kena paku itu diambil, kemudian dibuang di tempat sampah, karena dia mikirkan jangan sampai saudara kita kena paku. Ya. Kemudian dia lagi kelaparan, dia dapat makanannya berlimpah, dia makan, dia mikirkan saudara-saudaranya yang kelaparan. Jangan sampai saudara saya mengalami kelaparan seperti saya tadi. Ini maksudnya. Maksudnya. Pertanyaan saya, tadi haditsnya la yuhibbu, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, kalau setiap orang kembali pada hadits ini kira-kira bahaya enggak? Loh, kias diomongke lho, la yu'minu. Jelas haditsnya tidak beriman. Kalau enggak beriman berarti kafir. Begitu. Kok diam semua? Begitu enggak ini? Kalau memang orang kembali pada Al-Quran dan hadits, kemudian dapat hadits ini, dia berkata haditsnya jelas la yu'minu, berarti tidak beriman. Kalau enggak beriman berarti kafir. Begitu. Ya, kalau menurut akalnya yang baca tadi seperti itu. Nah, kira-kira salah atau benar ini? Salah. Ini salah. Berarti kalau ada orang kembali pada Al-Quran, orang kembali pada hadis secara langsung, banyak salahnya atau banyak benarnya? Banyak salahnya. Lah kira-kira boleh enggak ini? Enggak boleh. Rasul udah bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, siap-siap ambil tempatnya di neraka. Artinya, mau tahu artinya Al-Qur'an? Mau tahu maksudnya Al-Qur'an? Mau ngerti ayat ini untuk apa? Jangan dikira-kira sendiri dari terjemahannya. Siapa yang mengira-ngira sendiri dari terjemahannya, ayat ini untuk ini, maksudnya begini, dengan akalnya sendiri, justru ini orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Rasul belum masuk neraka, Rasul udah ngecap dari zaman beliau, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempatnya di neraka. Yang ngomong siapa ini? Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana Ustaz? Terus kita ini harus bagaimana? Yang betul bagaimana? Yang betul justru kita harus kembali kepada ulama. Kok bisa ngomong begini, ceritanya apa tadi? Mengikuti, ibu-ibu jelas Bu? Mengikuti ya, mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadits, artinya mengikuti ulama. Kenapa? Sahabat mengikuti Nabi. Coba dilihat penjelasan saya ini. Ayat ini turun kepada Rasul SAW, terus Rasul menyampaikannya kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat ikut Nabi enggak? Sahabat ikut Nabi. Nah terus biar tahu benar apa enggak ikut Nabinya, maka sahabat ngajari siapa? Tabi'in. Ya kan, tabi'in ngikuti sahabat. Kemudian tabi'in mengajarkan pada generasi setelahnya, yaitu tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Mereka ngikuti, judulnya aja tabi', pengikutnya para tabi'in. Ngikuti tabi'in, terus di bawahnya sampai kita. Artinya kalau pengen tahu ajaran Nabi yang benar, jangan langsung lihat haditsnya, tapi harus ada silsilah keilmuan, nanyakan apa maksudnya. Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak ngerti nanya, bukan langsung jangkar hadits iki, ayat iki karepmu ngono tapi keliru. Biar enggak keliru, haditsnya ini, ayatnya ini, maksudnya apa? Nanya kepada sahabat. Sahabat, gimana kita bisa nanya sahabat? Sahabat udah meninggal dunia. Nanya kepada tabi'in. Gimana kita bisa nanya pada tabi'in? Tabi'in udah meninggal dunia. Nanya pada tabi'in. Tabi'in udah meninggal dunia. Nanya kepada siapa? Nanya kepada pengikutnya para tabi'in. Mereka udah meninggal dunia. Nanya kepada siapa? Generasi setelahnya. Nanya pada generasi setelahnya. Kalau kita nanya kepada ulama yang hidup di zaman ini, yang berguru pada ulama sebelumnya, yang punya sanad keilmuan kepada mereka, sehingga apa yang disampaikan itu penjelasannya berasal dari para sahabat. Bisa dipahami? Berarti kalau orang kembali pada Al-Quran dan Sunnah langsung benar atau salah? Salah besar. Ya salah besar. Hasilnya nanti timbul pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kenapa? Memahami Al-Quran dan Sunnah miturut akalnya sendiri. Lah anehnya, kadang orang-orang yang begini kan ngomongnya jangan ikut ulama, suruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kitanya digandeng untuk belajar pada gurunya. Betul enggak? Sebetulnya itu kan mau ngomong ojo melu guru-gurumu, melu guruku wae. Nah terus kok kita mau ikut guru-guru yang seperti itu tanpa mengurangi kehormatannya? Kalau saya ya pilih guru-guru yang jelas nasab keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, cara mengikuti seperti itu. Nah, terus kalau Nabi yang mau diikuti apanya? Ngikuti Nabi jangan setengah-setengah. Ngikuti cuma sholat duhanya. Ngikuti puasa Senin Kamisnya. Ngikuti tahajudnya, diikuti, cuman sayang merendahkan dirinya enggak diikutin. Justru yang diikutin perbuatannya iblis apa? Sombong. Sombong itu miliknya siapa? Miliknya iblis. Nabi sombong enggak? Enggak mungkin. Lah kalau banyak orang ini ngikuti iblisnya atau ngikuti Nabi? Kelihatannya tahajud, kelihatannya Senin Kemis, kelihatannya sholat duha, kelihatannya itu sedekahnya banyak, cuman sayang sombongnya luar biasa. Bisa dikatakan dia pengikut Nabi? Belum. Karena pengikut Nabi itu mengikuti yang zahir, mengikuti yang batin. Katanya Ibn Athaillah di sini, fattabi'hu bil qanaah. Coba kamu ikuti Nabi dalam sifat qanaah bima razaqakallahu taala, terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu. Qanaah. Bisa merasa puas, qanaah itu merasa puas dengan rezeki yang diberikan Allah. Coba ikuti yang ini. Ayo, bisa enggak ini? Orang ngikuti Nabi coba dikatakan di sini wazuhdi wa takallul minad dunya. Zuhud, kemudian untuk dunia enggak usah banyak-banyak. Maksudnya dunia enggak usah banyak-banyak itu bukan enggak usah kaya loh ya. Dunia enggak usah banyak-banyak, yang untuk dirinya enggak usah banyak-banyak, selebihnya untuk orang lain, untuk agamanya Allah. Saya mau kasih satu cerita tentang zuhud ini. Dikit cerita tentang zuhud. Waktunya masih ada. Kira-kira mau diteruskan atau udah cukup? Hah?
Terus, masih ada 22 menit. Mau tanya jawab atau diteruskan dulu? Teruskan dulu ya, insyaallah. Ada seorang ustadz kiai, kalau di negara kita dibilang kiai, tapi syekh, ulama besar di Timur Tengah sana. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya ya. Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar Mesir, seorang ulama besar yang punya jiwa kesufian. Dalam menjelaskan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Imam Ghazali, dalam penjelasannya itu beliau mencantumkan satu cerita yang menarik tentang zuhud. Zuhud itu kan artinya tidak ada rasa cinta kepada dunia. Sementara orang menganggap para sufi itu ngajari orang hidup miskin, gak boleh kerja, gak boleh cari dunia, begitu ya? Itu yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu berarti gak ngerti sufi. Ya, sufi itu gak ngajari orang jadi miskin, tidak ngajari orang jadi miskin. Tapi karena kebanyakan orang itu kalau punya duit kemudian lupa daratan, makanya orang itu diajari di langkah awal ya, diajari hidup yang gak enak. Persis seperti kalau mahasiswa masuk sebuah perguruan tinggi, maka ada ospek. Ya kan? Itu di ospek dulu untuk apa? Dikasih yang gak enak biar mentalnya kuat setelah kuliah. Orang mau masuk militer, ya di awalnya ada ujian-ujian yang berat. Tapi dalam praktek kehidupan tidak seperti itu kalau sudah jadi. Yang namanya zuhud itu bukan hidup miskin. Banyak orang miskin tapi enggak zuhud, justru cinta pada dunia. Jadi ukurannya zuhud itu bukan kaya atau miskin. Zuhud itu sikap hati. Hati yang tidak kedunian. Hati yang tidak kedunian itu namanya zuhud. Hati yang tidak ada rasa keduniaan itu zuhud. Ini ceritanya begini. Seorang guru besar tinggal di desa, rumahnya di tepi sungai. Hidupnya, makannya hasil mancing di belakang rumahnya. Hasil pancing itu sebagian ikannya dimakan, cuman sedikit, sisanya disedekahkan. Saya mau nanya, orang super enggak ini? Hidupnya cuman ngajar, makannya karena zuhud yang luar biasa, ya. Makannya itu cuman ngambil dari sungai mancing, hasilnya dimakan, sisanya disedekahkan. Coba ini. Jadi hidupnya waktunya cuma semua buat umat. Ini orang luar biasa enggak ini? Luar biasa. Pesan sama muridnya, kamu kalau ke kota tolong mampir ke rumah kakak saya, mintakan doa buat saya. Ya, mintakan doa buat saya. Iya guru. Muridnya penasaran, lah kalau guru saya aja seperti ini, kakaknya kira-kira seperti apa? Guru saya itu minta doa kepada kakaknya. Berangkat nih si murid ke kota dengan senang hati. Kasih alamat, dicari alamat rumah kakak gurunya ini. Ternyata ketemu rumah yang paling indah dan paling besar di kota itu. Maka dia agak bingung, ini salah alamat apa enggak nih? Maksud guru saya seperti itu punya kakak yang konglomerat seperti ini enggak mungkin. Ini tidak mungkin. Akhirnya nanya, di situ ada satpam. Ada satpam. Satpam, betul nih rumahnya Syekh Fulan, bener. Lagi di mana beliau? Wah, beliau lagi menghadap gubernur. Menghadap gubernur, ulama kok mendatangi Umarok, ini ulama enggak bener nih. Si murid batin seperti itu. Kemudian karena betul tuh rumah kakak gurunya, ada amanat dari gurunya, mau enggak mau si murid masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ternyata halaman yang sangat luas. Ya, halaman yang sangat luas. Dan di halaman itu di kebun, tukang kebun lagi bekerja. Ya, pelayan-pelayan itu jalan bergantian. Pelayannya banyak, tukangnya banyak, rumahnya besar. Masuk ruang tamu, kursinya kursi raja-raja. Bingung nih si santri ini. Ini yang bener nih siapa nih? Guru saya ini kira-kira lagi tawadhu, apa memang ini kakaknya rada orang aneh nih? Si murid ini mikir. Akhirnya enggak lama datang yang punya rumah, si kakak tadi ya, datang. Pakai jubah, pakaian yang mahal, kemudian duduk santai, dipersilahkan si santri ditanya, "Ada apa?" Dijawab dalam hati, ini kalau bukan perintah guru saya, gak mungkin saya mau ngomong. Ya, ada apa? Maaf, saya hanya menyampaikan perintah dari guru saya. Apa perintahnya? Titip salam sama minta nasihat dan doa. Guru saya ngomong begitu. Ya sampaikan sama adik saya itu. Sampaikan sama adik saya ya. Sampai kapan dia mau mencintai dunia? Muridnya di hati gedem-gedem, kurang ajar.
wis dhek sing sugih. Ya. Adine ki mung uripe mancing. Dibilang sampai kapan mau mencintai dunia? Kuwi nasihatane awakmu dhewe. Batin seperti itu. Enggak sabar nih si murid, akhirnya cepat-cepat pergi. Selesai urusan di kota itu, pulang ke desa. Ketemu gurunya, ditanya, "Ketemu kakak saya?" Si murid enggak jawab. "Ketemu." "Apa nasihatnya?" "Enggak usah guru, enggak usah." Ngawur kakaknya guru itu. Kakak guru itu ngawur. "Enggak usah." "Loh, apa nasihat kakak saya?" "Kan enggak bener itu kakak guru enggak bener. Jadi enggak usah saya sampaikan amanatnya, nasihatnya enggak usah." "Kamu murid saya bukan?" "Iya murid." "Nurut sama saya." "Nasihatnya apa?" "Enggak bener kok guru nasihatnya." "Ya udah sampaikan saja." Katanya, "Sampai kapan tuh adik saya mau mencintai dunia?" "Bilang sama dia jangan mencintai dunia." "Kakak saya ngomong begitu." "Iya." Nangis nih si guru. Ini guru yang hidupnya miskin ini nangisnya luar biasa. Muridnya tambah bingung, kira-kira iki sing waras aku apa aku sing gendeng gitu kan. Bingung lihat gurunya seperti ini. Gak lama kemudian gurunya udah mulai reda, tangisannya, isak tangisnya udah mulai hilang. Si murid kemudian bertanya, "Guru, apa yang terjadi?" Dijawab sama gurunya, "Kamu lihat kakak saya kaya raya?" "Iya." "Hidupnya mewah?" "Iya." "Rumahnya besar?" "Iya." "Pengawalnya banyak?" "Iya." "Pakaiannya bagus-bagus?" "Iya." Tak kasih tahu ya, kakak saya itu seperti itu. Tapi kalau detik itu juga hilang semuanya hilang, hatinya gak merasakan apa-apa, tidak merasa kehilangan apapun, karena semua itu letaknya di luar, gak sampai ke hatinya. Kalau saya masih mikir, yen aku ki mancing ora entuk arep mangan opo aku. Kalau saya enggak mancing enggak dapat, besok saya mau makan apa? Saya masih mikir besok mau makan apa, takut kalau besok enggak dapat makanan. Makanya kakak saya ngomong, "Sampai kapan adik saya masih mencintai dunia?" Paham enggak sampai di sini? Paham. Jadi yang namanya zuhud itu apa? Menghilangkan rasa cinta dunia dari dalam hati. Dunia sedikit pun enggak masuk di hati, dunia cuman di badan. Itu namanya zuhud. Udah bisa belum? Belum? Gampang atau susah? Gampang. Gampang atau susah? Gampang. Saya mau nanya, Bu, suaminya milik siapa, Bu? Suaminya milik siapa, Bu? Kok enggak jawab? Ibu, suaminya milik siapa? Takut mau jawab, Pak. Sebagian aja yang jawab. Coba ibu-ibu kompak jawab yang keras. Suaminya milik siapa? Ada yang bilang milik Allah, ada yang bilang milik istrinya. Betul? Ya. Saya nanya sekarang hakikat, Bu. Hakikatnya betul. Suami milik istrinya, gitu ya? Menurut ibu-ibu. Tapi kalau pada hakikatnya suaminya milik siapa? Milik Allah. Anaknya milik siapa? Rumahnya milik siapa? Pekerjaannya milik siapa? Badannya ibu milik siapa? Penglihatan ibu milik siapa? Pendengarannya milik siapa? Lah kok rumong son duwe? Saya kasih contoh boleh? Ibu punya mobil baru. Tonggonya ibu. Itu cuman ibu pinjemin. Ya. Kemudian dia naik mobil tadi keliling, itu merasa itu mobilnya dia. Terus ngomong sama orang, "Wah, ini mobil saya." Ya, mobil saya. Terus ibu ngomong, "Mas, ya, tolong mobilnya jam 2 dikembalikan." Yang dipinjemin tadi marah-marah. "Baru saya pakai kok udah disuruh kembalikan," marah-marah. Ibu bilang orang itu waras atau enggak waras? Waras atau enggak waras? Terus tahu terima kasih atau enggak tahu terima kasih? Enggak tahu terima kasih dan tidak waras. Siapakah itu? Siapakah itu? Pekerjaan milik siapa? Jabatan milik siapa? Harta milik siapa? Kita dikasih sama Allah atau dipinjemin? Dipinjemin sama Allah. Kalau diambil sama Allah, kenapa marah? Nah, orang yang zuhud itu bisa meletakkan semua miliknya Allah. Itu namanya zuhud. Semua miliknya Allah. Nah, kalau udah semua miliknya Allah, enteng enggak? Enteng. Makanya kalau ada orang kena musibah, doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terjemahannya apa? Inna, sesungguhnya kami, lillah, miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang kena musibah, suruh ingat-ingat itu, kamu tuh miliknya Allah. Gitu aja kok repot. Betul enggak? Waktunya habis. Kurang 10 menit. Ini tadi yang beli buku katanya ada door prize-nya ya? Iya. Saya mau nanya, coba diperiksa di dalam bukunya itu. Hah? Oh, enggak ada. Yang dapat door prize apa coba? Coba yang dapat door prize maju ke depan sini. Bapak-bapak maju ke depan sini, kalau ibu-ibu di belakang saya kalau ada yang dapat coba. Maju ke depan, silakan. Iya. Hah? Oh, sudah dibagi? Iya, ada apa? Yang dapat maju ke depan. Itu yang enggak usah, orangnya saja ke depan. Silakan. Saya mau pengen ngobrol-ngobrol. Udah nikah belum, Mas? Belum? Ya, mohon maaf. Iya. Ibu-ibu di belakang situ dulu ya, di situ aja. Ini yang dapat door prize berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Dari bapak-bapak ada 4 orang. Ini dari Andong berapa orang nih? Ada ya, banyak. Ini yang dapat door prize Andong semua nih. Jatinom, terus Andong. Jenengan dari mana? Sambilawang. Antum? Dari kampus, ya. Insya Allah mulai Jumat ini dan seterusnya di Masjid Ar-Raudhah akan selalu ada door prize. Ya. Baik ada buku yang dijual maupun gak ada buku yang dijual, selalu ada door prize. Mungkin nanti door prize-nya sandal jepit. Gak tahu, tergantung nanti rezekinya apa gitu kan ya. Nanti yang dapat door prize bisa ditukarkannya nanti di depan. Cuman sengaja saya minta ke depan. Saya pengen minta kesan-kesannya terhadap majelis ini. Jujur aja, apa yang lebih, apa yang kurang, sampaikan. Jadi biar kita bisa memperbaiki. Lebihnya apa, kurangnya apa. Jadi nanti judulnya kurang lebih. Tapi sebelum itu saya mau nyampaikan sesuatu pada Bapak dan Ibu sekalian hadirin. Gimana kalau kira-kira bulan November pertengahan, kira-kira dulu ya, pertengahan November, saya buat bedah buku lagi. Saya buat bedah buku lagi. Tempatnya kalau di mana saya belum tahu, tapi yang kira-kira bisa nampung seperti Sritek Arena tuh ya, yang bisa nampung banyak orang. Dengan judul bukunya, isinya tanya jawab seputar wudhu dan sholat. Saya mau nanya, kira-kira jenengan tertarik enggak? Tertarik enggak? Tergeret enggak? Tertarik, jawabannya kurang mantap tadi. Tertarik enggak? Saya mau buat buku ini lagi mikir nih, kira-kira dibuat atau enggak gitu. Dibuat enggak kira-kira? Saya kasih contoh ya, biar nanti semua bisa paham. Tolong Mas Romi disiapkan kertas ya, kertas sama pulpen di depan nanti. Saya mau keluar dari sini, saya minta tolong kesediaannya satu orang nuliskan satu soal. Ya, nuliskan satu soal. Terutama nih bapak-bapak dulu. Ibu-ibu juga siapkan kertas sama pulpen. Satu orang nulis satu soal. Seperti dulu ya, tolong diulangi lah lagi tentang wudhu dan tentang sholat. Contoh, ini contoh sederhana. Pertanyaan ini akan jadi pertanyaan yang menarik ketika dibahas dalam masalah wudhu. Misal ya, sederhana. Orang yang lagi sakit, ya, orang lagi sakit, dia itu bisa kena air wudhu badannya, cuman lemes, nggak bisa ke tempat wudhu. Kalau diwudhukan boleh nggak? Artinya ada orang yang bantu dia untuk wudhu, ya. Diwudhukan, jadi bukan perbuatannya dia sendiri, tapi diwudhukan. Contoh soal lagi, ini dari mulai yang paling gampang. Orang mau wudhu, ya, mau wudhu. Kebetulan airnya itu tidak ada. Airnya tidak ada. Boleh langsung tayamum atau tidak? Boleh langsung tayamum atau tidak? Jawabannya sederhananya enggak boleh. Harus cari
dulu. Dan ada jaraknya, berapa kilo itu harus mencarinya. Dan dilihat, dalam mencari itu kira-kira akan keluar waktu atau tidak. Kalau masih cukup waktunya mencari dan waktunya masih panjang, wajib cari. Soalnya pernah terjadi begini Pak. Kenapa saya ngomong begini? Ada orang sholat di sebuah masjid. Ini alirannya yang rodo aneh. Jangan ditiru ya. Itu aliran yang tadi orangnya cuma kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan disebutkan fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau ila akhir ayat. Kalau enggak dapat air, maka segeralah tayamum. Tuh katanya Al-Quran, kalau enggak ada air tayamum. Kebetulan masjid nih, di sebuah masjid, kerannya itu dibuka, airnya mati. Dia mau sholat di masjid, kerannya dibuka, airnya mati. Akhirnya tayamum. Ditanya sama abang becak, loh mas, jenengan kok tayamum kenapa? Dijawab, kan Al-Quran ngomong kalau enggak ada air disuruh tayamum. Lah ini airnya mati ya saya tayamum. Gladrah mboten niki. Ya metu golek nang tangga masjid. Ke tetangga masjid itu masih banyak air, silakan ke sana. Nah ini banyak orang yang enggak paham tuh. Kalau airnya itu enggak ada, kita jalan misalnya enggak ada air, nyarinya berapa lama. Contoh lagi untuk wudu ya. Banyak sekali persoalan wudu. Kalau orang wudu kebetulan hidungnya ini cuil sedikit, harus dikenakan soplas atau apa yang belum boleh dibuka sama dokter kecuali setelah 10 hari. Pertanyaan, wudunya bagaimana? Padahal seluruh tubuh wajah ini harus kena air. Terus nanti sholatnya bagaimana? Jenengan udah mudeng jawabannya dengan komplit belum? Belum. Kira-kira bisa ngalami begitu enggak? Ya kan pernah kan ngalami ini. Tapi kita bingung kan jawabannya seperti apa. Lah buku itu nanti yang mau saya buat, insya Allah isinya menjawab yang begitu-begitu. Jadi langsung pada terapan. Ya langsung pada terapan. Kalau ada kasus begini, solusinya begini. Ada kasus begini, solusinya begini. Pertanyaannya, perlu dibuat atau tidak? Ini jangan nanti tiba saya melek malam ngetik, ya kan? Kemudian jenengan gak semangat baca kan? Terus yang membaca siapa gitu ya? Lebih baik saya buat judul yang lain, maksudnya kan umur ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ini memang penting, saya akan dahulukan untuk buat yang ini. Kalau ini kurang penting, saya akan buat yang jauh lebih penting. Nah saya mau nanya ke jenengan semua, termasuk penting atau kurang penting? Sangat penting. Jadi kira-kira pertengahan November kita bedah bukunya. Berarti waktunya cuma 2 minggu. Kan waktu nyetak 2 minggu, waktu nulis 2 minggu. Mau bantu saya enggak? Biar jadi karya kita semua, mau? Tolong, yang punya handphone, kalau sekarang belum bisa nulis, kirimkan email. Catat ya, kirimkan soal lewat email. Emailnya noval, N-O-V-A-L, noval, underscore itu garis bawah, M-A, ya, M-A itu kependekan dari Muhammad Al-Aidrus. Jadi noval underscore MA @yahoo.com. Kirimkan email, tapi tolong emailnya itu dikasih judulnya Tanya Ustadz. Karena saya termasuk orang yang malas buka email. Karena email yang masuk jumlahnya sangat banyak. Nah kalau judulnya udah Tanya Ustadz, nanti akan saya buka. Tolong tulis pertanyaan seputar wudu dan seputar sholat. Itu satu. Kemudian yang punya handphone, catat nomor ini, dan kalau telepon tidak akan diangkat. Ya, kalau SMS selain judulnya selain Tanya Ustadz juga nanti itu tidak akan diperhatikan. Langsung del dan del. Wah, ini sadis betul Ustadznya ini. Enggak, ini karena kita mau nulis buku ya, biar bisa milah. 081 2280 60916 081 2280 60916. Saya minta dikirim SMS plus sebutkan namanya, usia dan alamat. Iya, ini nomor saya. Jangan di miss call. Ya, kebocor, ketahuan juga gitu ya. Tolong nanti SMS-nya sebutkan nama plus alamat dan usia. Kenapa?
Biar nanti kalau soalnya itu masuk ke buku, saya akan tuliskan pertanyaan dari saudara fulan, alamatnya di mana akan saya cantumkan. Biar betul-betul ini pertanyaan bukan dibuat-buat, memang benar-benar pertanyaan masyarakat. Artinya bukunya bisa dipertanggungjawabkan. Ini buku bukan khayalan, tapi betul-betul dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Cukup pengumumannya? Sekarang saya butuh kesan-kesan dari yang muda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya ikuti majelis ini banyak lebihnya, kurangnya juga sedikit. Kurangnya di sini majelisnya kurang tempat. Iya. Amin. Lebihnya ya kelebihan majelis apa? Pengikutnya, jamaahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Magelang. Ya tadinya saya di sini ya seringlah dengar ya kajian-kajian itu. Selama saya mengikuti di kajian ini, ya hati saya tambah tentram gitu. Tambah senang, tambah ya cocok gitu. Dan yang ada yang kurangnya yaitu ya memang tempat ini kurang ya. Yang jelas itu yang tempat parkir itu kurang luas gitu aja. Ya udah gitu aja. Usul kula Pak Daryadi saking Jatinom, kula badhe usul menawi napa upami gadah tiyang sepuh keadaan sakit lajeng ninggalke salat lajeng seda niku salatipun dos pundi? Pun sekat ngeten. Ini pertanyaan seputar sholat yang langsung nanti akan masuk dalam buku nih. Kalau ada orang tua, sudah tua, kemudian sakit, dalam arti tidak bisa sholat secara zahir kan ya, tidak bisa sholat. Tapi ini sakitnya perlu dipaskan dulu. Sakitnya bagaimana? Gak sadar. Nah berarti kan jelas dalam kondisi tidak sadar. Orang yang tidak sadar, ya gak sadar kan, berarti tidak ada kewajiban sholat. Karena kesadarannya sudah hilang. Lain kalau orang masih sadar, tidak bisa bergerak, tapi dia masih sadar, bisa mendengar. Ya masih bisa mendengar, bisa merespon. Itu namanya ada kesadaran untuk komunikasi. Kitanya nuntun dia. Jadi misalnya ini dia mungkin tidak tahu waktu kan, bilang Pak ini udah waktu zuhur. Ya kalau dia bisa diwudhukan ya diwudhukan. Ya kalau nggak bisa diwudhukan ya ditayamumkan. Misalnya seperti itu. Kemudian kita bimbing sholat. Allahu Akbar walaupun dia nggak bisa bergerak. Ya rukuk Pak misalnya Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dengan kalimat-kalimat kita Fatihahnya kita keraskan biar dia di alamnya itu bisa ngikuti. Ya bisa ngikuti. Nah tapi kalau kemudian dia tidak bisa sempurna, kemudian meninggal dunia, anak mau mengqadha'kan, maka itu suatu hal yang sangat diperintahkan. Jadi misalnya sakitnya 30 hari, ya udah anaknya mengqadha'kan selama 30 hari. Itu termasuk bagian bakti anak kepada orang tua. Cukup jelas? Insyaallah nanti kita carikan jawaban yang detail. Ini kan globalnya begitu. Monggo.